Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 2 akan melakukan penyuluhan tentang hipertensi. Sebelum memulai acaranya, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok saya, Hakidah Syahra, saya sendiri sebagai moderator, dan ada rekan-rekan saya. Saya Dita Prameswari, NPM 205140081 sebagai Ketua Pelaksana. Oke, perkenalkan nama saya Dina Clarissa. Di sini saya sebagai pembaca doa. Oke, perkenalkan nama saya Putu Putri Sugisari, NPM 205140114 sebagai penyaji. Saya Melsamda Putri sebagai penyaji 2. Perkenalkan nama saya Putri Novita Sima. Di sini saya berperan sebagai demonstrator. Perkenalkan nama saya Salsa Godara Ardiana Merta. Di sini saya berperan sebagai narasumber. Perkenalkan nama saya Missy Cindy Fatika, NPM 251040146. Saya di sini sebagai fasilitator dan masyarakat. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Ibu Rita Puspita selaku dosen penguji program Studi Promosi Kesehatan Universitas Mitra Indonesia. Yang terhormat Ibu Dita Prameswari selaku Ketua Pelaksana. Yang terhormat Ibu Dina Clarissa selaku pembaca doa. Yang terhormat Ibu Putu Putri dan Ibu Melsa Amanda Putri selaku penyaji materi. Yang terhormat Ibu Salsa Aguilera selaku narasumber. Yang terhormat Ibu Putri Novita Sima sebagai demonstrator. Yang terhormat Ibu Maise sebagai fasilitator. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat dan hidayahnya kita sehingga bisa melaksanakan penyuluhan pada acara pagi hari ini secara daring dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamah kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah menyempatkan waktunya hadir pada acara di pagi ini. Saya selaku moderator akan membacakan rangkaian pada diskusi kali ini. Di antaranya, yang pertama ada pembukaan, yang kedua pembacaan doa, yang ketiga sambutan ketua pelaksana, yang keempat penyampaian materi hipertensi, yang kelima contoh pemeriksaan hipertensi, yang keenam diskusi dan sesi tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Baik Bapak Ibu, acara pertama adalah pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Dan acara kedua pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Ibu Dina Clarissa. Kepada Ibu Dina, tempat dan waktu saya persilahkan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bapak-bapak, ibu-ibu. Untuk mengawali acara pada pagi hari ini, kita mulai dengan membaca doa bersama-sama sambil mengangkat kedua belah tangannya sambil berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa barakatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa rahmatan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa jannata minan nar wa afwan indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin. Baik, terima kasih. Acara selanjutnya yaitu penyambutan ketua pelaksana yang akan disampaikan oleh Ibu Dita Prameswari. Kepada Ibu Dita, tempat dan waktu saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Rita Puspita selaku penguji tim penyuluhan ini. Yang saya hormati Bapak dan Ibu serta hadirin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga kita dapat berkumpul di acara penyuluhan hipertensi ini dalam keadaan sehat walafiat.
Hadirin yang berbahagia, saya selaku Ketua Panitia Penyelenggara Penyuluhan Hipertensi mengucapkan selamat datang di acara ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada pihak serta rekan-rekan yang telah membantu dalam penyelenggaraan acara ini. Tujuan kami menyelenggarakan acara ini yaitu karena maraknya atau timbulnya penyakit hipertensi di Indonesia, khususnya oleh kalangan dewasa atau orang tua. Oleh karena itu, kita perlu mengetahui bahaya dan cara menghindari penyakit hipertensi ini. Hadirin yang berbahagia, mari kita ikuti acara ini dengan baik agar dapat berlangsung dengan lancar dan kita dapat memetik manfaat. Akhir kata, jika ada kekurangan dalam penyelenggaraan acara ini, kami mohon maaf. Selamat mengikuti acara ini dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, itu sambutan dari Ketua Pelaksana, dan acara selanjutnya yaitu penyampaian materi tentang hipertensi yang akan disampaikan oleh Ibu Putu Putri dan akan dilanjutkan oleh Ibu Milsa Amanda Putri. Kepada Ibu Putu Putri, tempat dan waktu saya persilakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang hipertensi. Sebelumnya, apakah Bapak-bapak dan Ibu-ibu tahu apa itu hipertensi? Jika Bapak-bapak dan Ibu-ibu tidak tahu, di sini saya akan menjelaskan tentang hipertensi ya, Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Oke, hipertensi adalah tekanan darah lebih dari 120/80 mmHg. Hipertensi dijuluki pembunuh diam-diam atau silent killer. Diketahui 9 dari 10 orang menderita hipertensi tidak dapat diidentifikasi penyebab penyakitnya. Lalu ada juga hipertensi dapat didefinisikan sebagai tekanan darah persisten di mana tekanan sistoliknya di atas 140 mmHg dan tekanan diastoliknya 90 mmHg. Lalu yang kedua ada faktor risiko hipertensi. Risiko yang dapat dimodifikasi yaitu umur. Umur yang lansia biasanya lebih rentan mengenai hipertensi, sekitar di atas 30 tahun ke atas ya, Bapak dan Ibu-ibu. Lalu ada jenis kelamin perempuan dan wanita. Biasanya perempuan itu lebih tinggi terkenanya penyakit hipertensi. Lalu ada riwayat keluarga atau genetik atau keturunan ya Bapak dan Ibu-ibu. Misalnya salah satu di keluarga Anda itu terkena penyakit hipertensi. Nah, itu akan bisa menyebabkan kita juga sebagai anak itu juga dapat menderita penyakit hipertensi ya Bapak dan Ibu-ibu. Lalu ada resiko yang dapat dimodifikasi. Yang pertama ada kegemukan atau obesitas, kelebihan berat badan Bapak dan Ibu-ibu. Jadi kurangilah makanan yang berlemak ya. Lalu ada merokok. Nah, itu biasanya untuk Bapak hindari tuh rokoknya dihentiin. Cara berhenti merokok yaitu kita bisa seling sedikit demi sedikit untuk minum susu atau makan yang kita sukai. Lalu kita kurangi aktivitas fisik dan diet tinggi lemak. Lalu ada konsumsi garam berlebihan. Tuh kalau masak suka asin-asin tuh. Lalu ada dislipidemia dan konsumsi alkohol berlebih. Nah, itu yang buat laki-laki ya. Lalu ada psikososial dan stres atau biasanya yang lansia itu kepikiran nih tentang ekonomi. Misalnya anaknya sekolah ke perguruan tinggi, ekonominya kurang, nah kepikiran terus atau tentang penyakitnya. Saya sakit ini kok nggak sembuh-sembuh ya. Nah, itu bisa juga. Lalu ada gejala hipertensi. Yang pertama ada sulit tidur. Misalnya kita tuh coba untuk tidur, tapi kita tuh masih bisa mendengar suara orang atau suara pergerakan
tikus atau apalah gitu ya di rumah. Lalu kita kelelahan, terus gelisah tuh, lalu ada sesak nafas, dan sakit kepala. Biasanya sakit kepala bagian sini ya, bagian belakang sini. Lalu mual dan muntah, dan pandangan kabur. Itu biasanya terjadi pada lansia ya, bapak-bapak dan ibu-ibu. Oke, penjelasan dari saya sudah selesai. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih pencegahan hipertensi. Pencegahan hipertensi bisa disingkat menjadi CERDIK. Apa itu CERDIK? C kesehatan secara rutin. E enyahkan asap rokok. R rajin aktivitas fisik. D diet yang seimbang. I istirahat yang cukup. K kelola stres. Lalu kita juga harus mengatur pola makan kita nih Pak Bu. Bagaimana caranya? Yang pertama dari gula. Batasi konsumsi gula kurang dari 50 gram atau 4 sendok makan per hari. Lalu garamnya, batasi konsumsi garam kurang dari 5 gram atau 1 sendok teh per hari. Lalu kurangi garam saat memasak. Batasi makanan olahan atau cepat saji. Lalu ada protein dan lemak. Batasi daging, berlemak, dan minyak goreng kurang dari 5 sendok makan per hari. Makan ikan sedikitnya 3 kali per minggu. Lalu ada buah-buahan dan sayuran. 5 porsi atau setara dengan 400 sampai 500 gram buah-buahan dan sayuran per hari. 1 porsi setara dengan 1 buah jeruk, apel, mangga, pisang, atau 3 sendok makan sayuran yang sudah dimasak. Jadi memang bagusnya kita tuh lebih baik masak sendiri ya Pak Bu, daripada harus jajan di luar, makanan luar tidak terjamin kebersihan, serta itu tadi dari gula, garam, bahkan bisa mendapatkan garam yang berlebih dari olahan cepat saji tersebut. Jadi lebih baik makan apa yang kita masak sendiri gitu ya Pak Bu. Lalu di sini saya akan menjelaskan obat yang dapat ditemukan di apotik. Ada banyak sebenarnya Pak Bu, tapi di sini saya akan menjelaskan sedikit saja ya, tidak semua saya sebutkan. Yang pertama ada angiotensin converting enzyme inhibitor atau AEC inhibitor. Lalu ada angiotensin receptor blocker atau ARB. Lalu ada beta blockers, ada calcium channel blockers atau CCB. Lalu ada diuretik, nitrat, alpha blockers. Tapi tenang Pak Bu, saya di sini ada obat yang lebih mudah didapatkan, yaitu obat tradisional. Obat tradisional ini kan bahan-bahannya bisa kita dapatkan di sekitar kita, di lingkungan kita, mudah didapatkan pokoknya ya Pak Bu. Saya punya 3 obat tradisional. Sebenarnya ada banyak Bu Pak, tapi yang 3 ini yang mudah didapatkan. Yang pertama, 2 buah timun itu bisa dimakan di pagi hari dan di sore hari, atau dia juga bisa diperas, diambil airnya, lalu diminum di pagi dan sore hari juga. Yang kedua, siapkan 10 lembar daun salam, direbus dalam 2 gelas air sampai airnya itu tinggal 1 gelas, diminum di pagi dan sore hari juga Bu. Lalu yang ketiga, siapkan 10 lembar daun alpukat, direbus dalam 2 gelas air sampai airnya tinggal 1, kayak yang tadi tinggal 1 gelas, dan itu diminum pagi dan sore hari. Emang waktunya yang bagus itu pagi dan sore hari ya Bu. Jadi apa sih hipertensi? Saya akan menjelaskan kembali ya Pak, mengulas sedikit. Jadi hipertensi itu dijuluki sebagai pembunuh diam-diam atau silent killer. Serem banget kan Bu, pembunuh diam-diam.
Diketahui 9 dari 10 orang menderita hipertensi tidak dapat diidentifikasi penyebab penyakitnya. Jadi bahaya banget itu, Bu. Gak bisa diidentifikasi gitu. Hipertensi dapat didefinisikan atau hipertensi adalah sebagai tekanan darah perisistem di mana tekanan sistoliknya di atas 140 mmHg dan tekanan diastoliknya 90 mmHg. Yang dimaksud di sini kan Bapak dan Ibu nanti kalau misalnya cek di puskesmas itu kan nanti dikasih tahu nih kita di tensi, lalu hasilnya itu 100, kalau hasilnya hasilnya 140 seperti yang saya sebutkan tadi 140/90. Nah, itu sudah termasuk tekanan darah tinggi. Jadi saya harap Bapak dan Ibu bisa menjaga pola makannya, kurangi gula, garam, dan lain-lain ya Bu yang saya sebutkan tadi. Baiklah, terima kasih. Segitu saja dari saya. Demikian penyampaian materi tentang hipertensi yang disampaikan Ibu Putu Putri dan Ibu Melsa Amanda Putri. Terima kasih Ibu. Nah, melangkah acara selanjutnya yaitu contoh pemeriksaan hipertensi yang akan dicontohkan oleh Ibu Putri Novitasima. Kepada Ibu Putri, saya persilahkan. Baik Ibu, kita akan melakukan pemeriksaan tekanan darah ya Bu, untuk mengetahui apakah punya hipertensi atau tidak. Bisa dimulai ya Bu ya. Baik, ini tekanan darah Ibu normal ya Bu ya, 120/70. Jadi Ibu tidak mengalami hipertensi, begitu ya Bu ya. Apa ada yang ditanyakan Ibu? Tidak. Baik, terima kasih. Cukup jelas ya Bu ya. Demikian Bapak Ibu, itulah contoh pemeriksaan hipertensi. Nah, apabila ada yang belum jelas, Bapak Ibu kami izinkan untuk bertanya ya. Saya persilahkan. Saya di sini mau bertanya, apakah pengidap penyakit hipertensi boleh mengkonsumsi daging atau tidak? Di sini saya akan bertanya. Nah, begini Mbak, keluarga saya ada yang mengalami hipertensi. Nah, apakah saya juga pasti akan mengalami atau terkena hipertensi ya Mbak? Baik Ibu Putri dan Ibu Maisha, terima kasih sudah bertanya ya. Nah, pertanyaannya akan dijawab oleh Ibu Salsa Aguilera. Kepada Ibu Salsa, tempat dan waktu saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Maisa. Penderita hipertensi masih boleh mengonsumsi daging merah, tapi emang harus dibatasi. Daging merah biasanya diolah dengan dikeringkan menggunakan garam, dibakar atau dikalengkan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Putri. Hipertensi dapat menurun dalam keluarga ya Bu. Bila orang tua atau saudara-saudara mengalami riwayat hipertensi, Anda mungkin mengalaminya juga.
Baiklah, cukup acara sesi tanya jawabnya. Akhirnya acara demi acara sudah terlewati ya. Terima kasih kepada Bapak Ibu sudah ikut berpartisipasi dalam penyuluhan pada pagi hari ini. Semoga penyuluhan dari kami bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Sebelum saya tutup, saya selaku pembawa acara memohon maaf apabila ada salah kata atau penyampaian dari kami yang kurang jelas. Baik, mari kita tutup acara ini dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirrabbilalamin. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.